Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Sungguh satu sukacita karena anugerah Tuhan kita boleh bertemu kembali dalam sarapan rohani Jemaat Galangning yang Abian Basi pada hari ini, Kamis 17 November 2022. Semoga Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian saya jumpai senantiasa ada dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita akan bersama-sama memulai segala kegiatan dan aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita ketika diberikan kesempatan untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, sebelumnya mari kita mohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang Maha Kudus Tuhan. Terima kasih pada pagi yang indah ini, Tuhan masih senantiasa menunjukkan anugerah, berkat dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih atas hari yang indah saat ini, di mana sebentar lagi kami akan memulai segala aktivitas kegiatan yang Kau percayakan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai dimanapun keberadaan kami, terlebih sebelumnya ya Tuhan, biarlah berkat Tuhan Kau curahkan melalui kebenaran firman-Mu untuk dapat menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Tuhan anugerahkan kami roh hikmat, biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk dapat mengerti dan memahami akan maksud kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, biarlah firman-Mu saat ini boleh menjadi berkat bagi kami sekalian. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, firman Tuhan yang disiapkan bagi kita sekalian pada pagi hari ini, yang pertama terambil dari Mazmur 116 ayatnya yang ke-7. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Kemudian bacaan kita yang kedua terambil dari 2 Tesalonika 3 ayatnya yang ke-16. Dan ia Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Bapak Ibu dan saudara sekalian, firman Tuhan pada pagi hari ini diberikan tema tenanglah dan jangan takut. Kita sering sudah mendengar firman Tuhan, bagaimana ketika Tuhan Yesus menunjukkan mujizatnya ketika meredakan angin ribut yang mengancam jiwa murid-muridnya pada saat itu. Bagaimana mujizat Tuhan, ia berjalan di atas air untuk menyelamatkan jiwa murid-muridnya. Dan bahkan bagaimana kekhawatiran, ketakutan murid-murid Tuhan, salah seorang di antaranya adalah Petrus, bagaimana ia berseru kepada Tuhan, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kemudian kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan untuk mendapatkan Yesus. Akan tetapi karena ketakutan, karena angin yang mengancam jiwanya, maka kekhawatiran menyelimuti Petrus pada saat itu, sehingga ia merasakan suatu ketakutan dan mulai tenggelamlah ia pada saat itu karena ketakutan dan kekhawatirannya. Kemudian ia berteriak, Tuhan tolonglah aku. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ketika kita menghadapi persoalan hidup yang berat dalam situasi dan kondisi saat ini, seringkali kita juga bersikap seperti murid-murid Yesus. Reaksi kita ketika kita menghadapi satu permasalahan adalah bagaimana kita sering takut, kita begitu sering khawatir, dan kita senantiasa bimbang di dalam kehidupan kita. Padahal kita tahu bahwa Tuhan sanggup menolong dan memberikan jalan keluar yang terbaik untuk setiap pergumulan dan persoalan kita. Tapi kita tetap saja
kadang begitu terpengaruh pada situasi yang kita hadapi. Akhirnya hati kita tidak lagi tertuju kepada Tuhan, melainkan sering kita tenggelam dan larut di dalam permasalahan dan pergumulan kita, sehingga kita tidak lagi menyadari kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita berpikir bahwa Tuhan begitu jauh meninggalkan kita. Ketika kita memiliki persoalan, seolah-olah Tuhan tidak ada di sekitar kita, padahal Ia sangat dekat. Tuhan hanya sejauh doa dari kita. Firman Tuhan itu dekat kepadamu, yakni di dalam hidupmu dan di dalam hatimu. Seruan dan permohonan Petrus pada saat ia benar-benar ketakutan, pada saat ketika ia akan tenggelam, itu benar-benar lahir dari pengakuan imannya kepada Yesus. Petrus sadar bahwa di luar Tuhan ia tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada keselamatan di luar Tuhan. Kekuatannya sangat terbatas. Satu-satunya pribadi yang sanggup menolongnya hanyalah Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam segala keadaan dan segala situasi yang sering kita hadapi, bukan hanya di saat-saat kita menghadapi kesulitan dan permasalahan, seharusnya hati kita tetap tertuju kepada Tuhan dan kebenaran firman-Nya. Jangan sampai situasi di sekitar kita membelokkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Ketika kita mulai terpengaruh rasa takut, rasa bimbang menguasai hati dan pikiran kita, sehingga iman kita mulai goyah. Sebaliknya, ketika mata rohani kita tetap fokus dan tergantung penuh kepada Yesus, kita akan dimampukan untuk menghadapi segala situasi dan kondisi yang kita hadapi. Kita akan mampu untuk berjalan di atas air, melewati angin dan badai dalam setiap kehidupan kita. Karena itu, bangunlah keakraban dengannya dan renungkan kebenaran firman Tuhan setiap hari, supaya iman kita semakin dikuatkan. Jangan pernah merasa sendiri di dalam kita menjalani hidup ini, karena Tuhan selalu menyertai kita. Dengan suaranya yang lembut, Ia memanggil dan Ia mengingatkan kita, "Ini aku, janganlah takut." Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, taburan firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami sekalian. Biarlah kami senantiasa menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya bersama dengan Engkau, segala ketakutan, segala kekhawatiran senantiasa akan Engkau hempaskan di dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya kami senantiasa mengandalkan kekuatan dan topangan tangan-Mu Bapa, dalam kami senantiasa menghadapi gumul juang kehidupan kami setiap hari. Pada pagi hari ini Tuhan, ketika kami akan memulai segala kegiatan, aktivitas, usaha pekerjaan kami, biarlah kiranya perlindungan dan penyertaan Tuhan senantiasa hadir bersama-sama dengan kami. Dimanapun keberadaan kami ya Tuhan, apapun yang Kau percayakan dalam setiap kehidupan kami, biarlah pemeliharaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu ya Tuhan yang telah mempersiapkan diri. Biarlah Tuhan senantiasa menjaga keluar masuk kami sepanjang hari ini. Biarlah naungan dan perlindungan Tuhan senantiasa menganugerahkan keselamatan bagi kami sekalian. Terima kasih ya Tuhan, sungguh kami
mengucap syukur kami memiliki Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Inilah ungkapan syukur kami ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kiranya kita senantiasa ada dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Shalom.